Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sholih-sholihah? Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini Ustazah Mut akan menjelaskan pelajaran Thaqafah Islam, yaitu mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholih-sholihah, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah sudah banyak sekali kasih kenikmatan kepada kita. Coba kita lihat nikmat apa aja. Nikmat kesehatan, nikmat kita bisa berkumpul keluarga, nikmat kita bisa makan, nikmat kita bisa minum, nikmat kita bisa bermain, dan nikmat yang lain dan lain-lainnya. Nah, salah satu ucapan kita ketika kita bersyukur kepada Allah adalah apa? Hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika kita mendapat nikmat, ketika kita dapat rezeki, ketika kita dapat apapun itu, maka kita harus ucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Allah sangat akan senang sekali kepada siapapun yang senang bersyukur kepada Allah, salah satunya dengan mengucapkan hamdalah. Nah, dan tak lupa pula kita juga ketika kita mendapat ujian, ketika kita mendapat cobaan, ketika kita mendapat musibah, kita juga harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena setiap ujian yang datang kepada kita itu salah satunya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita harus bersabar dan terus bersyukur. Nah, kita akan menyimak kisah dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah pasti akan ditambah nikmatnya. Oke, yuk kita dengerin bersama. Kisah bersyukurnya Nabi Daud dan Sulaiman mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Nabi Daud adalah salah seorang nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Selain seorang nabi, Nabi Daud juga seorang raja. Beliau pertama kali diangkat menjadi raja setelah ikut dalam jihad fisabilillah bersama Tolut. Setelah pasukannya Jalut berhasil dikalahkan oleh pasukan Tolut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan kekuasaannya kepada Nabi Daud alaihissalam. Sebagai seorang nabi sekaligus raja, beliau juga sibuk mengurus rakyat. Raja yang bertakwa, lagi adil, dan yang tidak kalah penting adalah berilmu. Beliau juga seorang ayah yang sukses mendidik anaknya menjadi pribadi yang salih. Dia adalah Nabi Sulaiman alaihi wassalam yang akan meneruskan dakwah dan kekuasaan beliau berikutnya, sehingga Islam di zaman beliau mengalami kejayaan. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman termasuk di antara para nabi yang Allah pilih untuk disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Allah sebutkan kisah-kisah para nabi tersebut agar umat akhir zaman ini bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari perjalanan hidup dan perjuangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan ilmu dan hikmah. Kemudian Allah lebihkan Nabi Sulaiman dalam hal pemahaman. Dalam hal ini Allah berfirman, "Maka kami fahamkan Sulaiman dan kami berikan ilmu dan hikmah kepada keduanya." Surat Al-Anbiya ayat 79. Di antara pelajaran yang kita bisa petik dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berdua adalah sifat syukurnya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini sangat pandai bersyukur, memiliki kepekaan hati untuk bergerak, lisannya memuji dan menyadarkan nikmat tersebut hanya kepada Allah saja. Mereka peka sekali ketika melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat bersyukur karena
syukur ini adalah salah satu amalan hati yang kebanyakan manusia itu lalai. Dan ini adalah salah satu bagian dari tipuan iblis dalam menyesatkan manusia untuk tidak senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, kemudian aku akan benar-benar mendatanginya dari depan, belakang, sisi kanan, dan sisi kiri, dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 17. Nah, jadi syaitan itu senantiasa mengajak manusia untuk tidak bersyukur kepada Allah, solihah. Nah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah ya, solihah, yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan. Sehingga kita harus senantiasa ketika mendapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Dan ketika kita mendapat ujian atau mendapat cobaan, maka kita harus bersabar, karena itu semua juga harus kita syukuri atas apa yang sudah Allah beri kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Solihah, kita hari ini sudah belajar tentang bersyukur. Maka hikmahnya untuk kita adalah kita pertama harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senang, bahagia, susah ataupun sedih. Nah, dan jangan lupa pula bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan jangan lupa pula ketika kita diberi ujian, maka kita harus bersabar, harus ikhlas, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.